Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep asuhan keperawatan diare pada anak. Yang pertama, definisi menurut WHO 2009 mengatakan diare adalah suatu keadaan buang air besar atau BAB dengan konsistensi lembek hingga cair dan frekuensi lebih tinggi dari 3 kali sehari. Diare akut berlangsung selama 3-7 hari, sedangkan diare persisten terjadi selama kurun lebih 14 hari. Tanda dan gejalanya menurut Halodoc 2021, tanda dan gejala diare pada anak yang pertama, feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, darah pada feses, dehidrasi, demam, penurunan berat badan. Yang selanjutnya Etiologi pada diare menurut Yuliasti dan Arnis 2016 ialah yang pertama, infeksi internal, yaitu adanya infeksi yang terjadi di saluran pencernaan. Yang kedua, infeksi parental, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan. Yang ketiga, faktor malabsorpsi, di mana malabsorpsi ini biasa terjadi terhadap karbohidrat seperti disakarida. Yang keempat, faktor risiko. Selanjutnya, patofisiologi diare. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diare diantaranya karena faktor infeksi, di mana proses ini diawali dengan masuknya mikroorganisme ke dalam saluran pencernaan, kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan usus. Berikutnya, terjadi perubahan dalam kapasitas usus sehingga menyebabkan gangguan fungsi usus dalam mengabsorpsi atau penyerapan cairan dan elektrolit. Pada faktor makanan dapat terjadi apabila toksin yang ada tidak bisa diserap, sehingga terjadi peningkatan dan penurunan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan penyerapan yang kemudian terjadi diare. Disebabkan oleh faktor infeksi masuk dan berkembang di usus, enterotoksin, hipersekresi air dan elektrolit, malabsorpsi karbohidrat, lemak, protein, defisiensi enzim laktase, lipase dan disakridase, pemecahan laktosa menjadi glukosa terganggu, gangguan penyerapan makanan, tekanan emosi meningkat, pergeseran air dan elektrolit di usus meningkat. Faktor makan, usus mampu memetabolisme. Faktor psikologisnya yaitu cemas, respon simpatis, adrenalin meningkat, pergeseran air dan elektrolit di usus meningkat, hiperistaltik dan hospitalisasi. Terjadi diare, BAB sering, kehilangan cairan berlebihan, menjadi resiko ketidakseimbangan elektrolit. Lalu terjadi iritasi rektum, yaitu nyeri akut, distensi abdomen, nafsu makan menurun, intake menurun, BB menurun, defisit nutrisi, dan terjadi defisit nutrisi. Yang selanjutnya, pemeriksaan diagnostik menurut Nur Arif dan Kusuma 2015, pemeriksaan penunjang pada diagnosis medis diare adalah yang pertama, pemeriksaan tinja meliputi pemeriksaan mikroskopis dan pH dan kadar gula dalam tinja dan resistensi feses atau colok dubur. Yang kedua, analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. Yang ketiga, pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui faal ginjal. Yang keempat, pemeriksaan elektrolit terutama kadar natrium, kalium, dan fosfat. Adapun komplikasi, yang pertama dehidrasi. Dehidrasi ada dehidrasi ringan, sedang, berat, hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Yang kedua, renjatan hipovolemik. Yang ketiga, hipokalemia dengan gejala mekorismus, hipotoni otot lemah, bradikardi, perubahan pada elektrokardiogram. Yang keempat, hipoglikemi. Yang kelima, intoleransi laktosa sekunder sebagai akibat defisiensi enzim laktase karena kerusakan film mukosa di usus halus.
Yang keenam, kejang terutama pada dehidrasi hipertonik. Yang ketujuh, malnutrisi, energi, protein, karena selain diare dan muntah, penderita juga mengalami kelaparan. Diagnosis, berdasarkan pada semua data pengkajian diagnosis keperawatan utama yang dapat muncul pada diare, antara lain, diare berhubungan dengan proses infeksi, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang ketiga, risiko ketidakseimbangan elektrolit ditandai dengan ketidakseimbangan cairan atau dehidrasi. Yang keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Selanjutnya yakni rencana keperawatan menurut SDKI, SLKI, dan SIG. Yang pertama, SDKI, diare berhubungan dengan proses infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, kontrol pengeluaran feses meningkat menjadi 5. Kedua, nyeri abdomen menurun. Ketiga, konsistensi feses membaik. 5. Keempat, frekuensi defekasi membaik. 5. SIKI, manajemen diare. Yang pertama, observasi, identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi riwayat invaginasi, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Monitor tanda dan gejala hipovolemia, monitor iritasi dan ulserasi kulit di daerah perineal, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyiapan makanan. Untuk terapeutik ada 4. Yang pertama, berikan asupan cairan oral, berikan cairan intravena jika perlu, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Yang keempat, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Untuk edukasi, anjurkan makanan porsi kecil dan saring secara bertahap. Anjurkan menghindari makanan berbentuk gas, pedas, dan mengandung laktosa. Anjurkan melanjutkan pemberian ASI. Untuk kolaborasi pemberian obat antimotilitas, kolaborasi pemberian obat antispasmodik atau spasmodik, kolaborasi pemberian obat pengeras feses. Yang selanjutnya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat menjadi 5, keluhan nyeri menurun menjadi 5, gelisah menurun menjadi 5, nafsu makan membaik menjadi 5. Manajemen nyeri, yang pertama, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, identitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping, penggunaan analgetik. Yang kedua, terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber makanan dalam memilih strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Yang selanjutnya, risiko ketidakseimbangan elektrolit ditandai dengan ketidakseimbangan cairan atau dehidrasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan keseimbangan elektrolit meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, serum natrium meningkat, serum kalium meningkat, serum klorida meningkat, serum kalsium meningkat, serum magnesium meningkat, serum fosfor meningkat. Sikinya, pemantauan elektrolit. Observasi, yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab ketidakseimbangan elektrolit, monitor kadar elektrolit serum, monitor mual, muntah, dan diare, monitor kehilangan cairan jika perlu,
monitor tanda dan gejala hipokalemia, monitor tanda dan gejala hiponatremia, monitor tanda dan gejala hiperkalsemia. Untuk terapeutik, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Yang selanjutnya, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang dihabiskan meningkat. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat. Pengetahuan tentang minuman yang sehat meningkat. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat. Diare menurun, berat badan membaik, nafsu makan membaik. Untuk psikinya, manajemen nutrisi, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasinya, anjurkan posisi duduk jika mampu. Untuk kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang diperlukan. Evaluasi merupakan perkembangan kesehatan pasien, dapat dilihat dari hasil pengkajian klien yang tujuannya adalah memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Langkah-langkah evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, daftar tujuan-tujuan pasien. Yang kedua, lakukan pengkajian untuk melihat apakah pasien dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga, bandingkan antara tujuan dengan kemampuan pasien. Yang keempat, diskusikan dengan pasien apakah tujuan dapat tercapai atau tidak. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.